jangan gitu, jangan gitu. Tunggu ya. Nanti, ya pelan-pelan. Baik. Ya, rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah menunggu. Ya, saya nanti akan menyampaikan nanti disambung dengan Pak Dr. Rismon Hasiolan Sianipar. Pertama-tama terima kasih ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami berdua dan juga sebenarnya bersama dengan Dr. Tifa, bersama juga dengan Dr. Taufik dan juga dengan Pak Rizal Fadilah ya. Kami tadi di dalam bersama dengan tim TPUA ya, dan langsung diketuai oleh Pak Egy Sujana dan juga ada Pak Muslim Arbi, Bu Kurnia dan juga beberapa petinggi TPU yang lain. Kami alhamdulillah sudah memaparkan dan sesuai dengan kapasitas itu menyampaikan ke depan paparan dari gelar perkara khusus ya. Pertama-tama yang perlu saya sampaikan, karena saya tahu itu insya Allah itu pasti akan ada tantangan dari mereka ya, maka saya sudah siapkan dulu. Jadi supaya membuktikan gak usah banyak pertanyaan, saya tadi sampaikan kenapa saya juga bicara soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, sebelum tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu diberikan, saya sampaikan kalau selama ini mungkin teman-teman banyak lihat, saya dulu ikutnya keterlibatan di apa? Ini adalah surat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, masih zaman menterinya Pak Syamsul Muarif. Jadi ini surat di tahun 2003. Saya adalah termasuk diundang secara pribadi ya dari Universitas Gadjah Mada. Jadi clear kan, saya Dr. Rismon, Dr. Tifa itu clear banget. Dan yang lainnya adalah para lembaga. Kemudian saya tadi juga sempat, karena ada DPR, saya sampaikan juga. Untuk DPR, saya berkali-kali menjadi ahli di DPR sebelum saya menjadi anggota DPR. Ya, jadi clear banget. Ini undangan untuk khusus pribadi saya selaku ahli multimedia telematika. Dan yang paling menarik tadi membuat para penyidik itu agak ada yang senyum adalah apa? Sebelum undang-undang itu disahkan, saya justru memberikan penjelasan kepada Divisi Humas Mabes Polri waktu itu soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang ITE. Nah, jadi saya dan Dr. Rismon tadi didengar betul dan kami itu sesuai dengan kapasitas. Kami karena dibekali dengan insya Allah ilmu pengetahuan, kami kemudian tadi memaparkan apa yang ada, yang tadi mungkin pada saat masuk sudah disampaikan, tapi ini saya jelaskan lagi. Saya menjelaskan tentang analisis teknis ijazah dan skripsi yang 99,9% palsu ya. Dan saya terbuka sekali, kami terbuka. Paparan ini baik secara hardware maupun secara software tadi kami berikan, dan Pak kepala pimpinan itu suka sekali menerima, langsung dibaca dan langsung dikopi untuk anggota supaya nanti bisa di semuanya ya. Dan yang jelas kami berangkat dari paparan ketika Fakultas Kehutanan UGM, yaitu Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarsa itu memaparkan tentang ijazah fotokopi yang sudah dipaparkan tahun 2022. Salah satu TV waktu itu yang mewawancarai dia, dan ini saya gunakan sebagai alas hukum pertama. Artinya ada fotokopi ijazah yang kemudian bisa kita analisis. Tapi kemudian saya sama dengan Dr. Rismon, karena itu hanya berupa fotokopi dan masih hitam putih, kami belum bergerak sampai ada seorang kader dari Partai Solidaritas Indonesia, si Dian Sandi, itu mengupload. Nah, karena ada ini, sekali lagi saya katakan, justru sebenarnya postingan dari Dian Sandi inilah yang kemudian membuat gaduh, membuat heboh. Karena dengan adanya foto paparan berwarna ini, dan dikatakan asli, Dr. Rismon kemudian nanti akan cerita, kemudian akan meneliti soal cap yang ternyata tertempel oleh pas foto. Ya, dan itu jelas banget, tadi penjelasannya jelas banget, pakai red, green, blue, berapa skalanya clear banget. Ya, jadi ini kemudian kita teliti dengan ELA, Error Level Analysis. Dan meskipun ELA ini sudah kami sampaikan, saya tunjukkan, yang namanya ELA itu adalah untuk memeriksa kalau sebuah gambar atau itu sebuah ijazah, banyak rekayasanya, pasti akan error. Teman-teman lihat, ini ijazah saya tahun 91. Dengan dikoreksi pakai ELA, dengan dites pakai ELA, masih ada huruf-hurufnya masih kelihatan. Bahkan kalau ini full di ELA, teman-teman bisa lihat, masih ada bekas-bekas jejaknya. Tuh, masih ada. Artinya ini asli. Itu legislasinya juga masih ada, ya, legalitasnya masih ada. Pas foto saya juga masih kelihatan, logo UGM masih kelihatan. Nah, pasti pada bertanya, gimana dengan ijazahnya Joko Widodo kalau di ELA?
Ini hasilnya. Nah, sorry, separuh dulu biar nggak langsung lihat kacau. Nah, lihat ini ijazahnya yang disebut-sebut ijazah Joko Widodo. Runyam, begitu dielah hancur dia. Artinya ijazah ini sudah direkayasa pada bagian logo, pada bagian foto, bahkan ketika kita elah seraful kelihatan sekali. Tuh, hancur. Sekali lagi semua presentasi ini tadi saya paparkan dan tanpa terputus. Dan pimpinan rapat senang sekali dengan rapat karena ini benar-benar sangat signifikan dan definitif. Kedua, soal foto. Foto saya sampaikan bahwa kalau foto itu asli, ini foto di ijazah saya tadi dengan foto saya sekarang. Ada software yang namanya face comparison, itu akan mengatakan match. Mau kita tahun berapapun, tua sekalipun, software ini ngerti, dia punya algoritma yang bisa mengerti, itu match. Kemudian kalau foto di ijazah Jokowi ditampilkan dengan fotonya Jokowi sekarang, apa hasilnya? Ini not match, tidak cocok. Foto di ijazah Jokowi tidak cocok dengan wajah Jokowi, clear ya. Terus kemudian cocoknya dengan siapa? Nah, saya memeriksa banyak foto. Akhirnya masuklah foto seseorang namanya Dumatno Budi Utomo. Apakah foto Dumatno ini kemudian ada yang cerita, oh tahun 85 Dumatno itu baru 8 tahun. Ya bukan tahun 85 ini dipalsukan. Tahun berapa dipalsukan? Nah itu nanti akan terjawab. Apakah tahun 2012, apakah tahun 2017, itu nanti akan terjawab. Dan kalau diperlukan itu bisa kita paparkan juga. Nah yang jelas apa? Kemudian kita periksa sekarang, ini yang paling penting. Soal identik atau tidak identik. Ijazahnya Joko Widodo, 1120, saya tadi langsung tembak kepada Pak Dirtipidum, Pak Juandani. Karena Bapak menampilkan ini, yang saya tampilkan ini. Bukan lagi punyanya PSI. Karena ini yang ditampilkan di Barreskrim. Karena ini yang dianggap resmi. Meskipun ini fotokopi, ini lipatan. Teman-teman lihat, 1120. Saya menggunakan 3 ijazah pembanding. Dan saya transparan, terbuka. Tidak ditutup-tutupi ijazahnya yang mana. Itu tadi saya tantang, saya challenge. Jadi kalau Barreskrim, Pak Juandani senyum tadi. Tolong tampilkan nomor ijazahnya. Ini nomor ijazahnya. 1115 milik Fronojiwo. Saya berani tampilkan ijazahnya untuk pembanding. Jadi kalau Pak Fronojiwo, tadi bahkan dikatakan, berani nggak kalau nanti Pak Fronojiwo dihadirkan? Sangat berani. Ya, 1115 Fronojiwo, kecuali yang ini. Nah, tadi ketika yang ini nggak mau ditampilkan nggak mungkin, karena beliau sudah meninggal. Ya, ini Pak Hari Mulyono almarhum, 1116. Ya, ini perhatikan ijazahnya. Kemudian juga Mbak Sri Murtiningsih, 1117. Apa yang penting bagi 3 ijazah ini, teman-teman semua? Sebentar, saya buka dulu 1117 ya. Nah, 1117 saya buka. Ini jelas betul, meskipun ini fotonya nggak kelihatan, nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah nomor ijazahnya dan karakter ijazahnya. Sekarang komparasinya, nah ini yang paling penting. Teman-teman semua, lihat pada gambar ini. Di sini kelihatan betul, ini ijazah milik Joko Widodo yang di atas, ijazah Hari Mulyono, Fronojiwo, dan Sri Murtiningsih. Apa yang bisa teman-teman lihat? Perhatikan saja di sini. Ini udah huruf A, ini ada logo. Ijazah nomor 1117 Sri Murtiningsih, huruf A-nya masuk. Ijazah milik 1115 Fronojiwo, huruf A-nya juga masuk. Saya yang kepotong, ijazahnya milik Hari Mulyono, huruf A-nya juga masuk. Ijazah milik Joko Widodo 1120, huruf A-nya dalam bahasa Jawa mecotot. Mecotot itu artinya keluar. Jadi tidak identik. Catat saja. Ijazahnya Joko Widodo mecotot, ya, mecotot itu keluar, artinya tidak identik. Bahkan Dr. Rismon itu mengambil 6 perbedaan, ya, jadi luar biasa. Kemudian tadi saya juga menjelaskan bagaimana soal skripsi. Ini yang paling penting. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, kami memperoleh bukti skripsi ini langsung, dan ini adalah primary evidence. Langsung dari tangan pertama, langsung dari Ibu Wakil Rektor, Ibu Profesor Wening Dasmoro, dan Wakil Rektor juga si Aji ya gitu. Jadi kami dapatkan langsung, bukan mencuri. Ya, soalnya ada yang menuduh Dr. Imon mencuri. Gila itu orang itu. Ya, gitu. Menurut kami dapat langsung dan kami periksa seizin beliau. Ini apa skripsinya. Skripsinya yang menarik adalah langsung saja ke sini daripada terlalu lama. Nah, skripsinya adalah ada perbedaan sangat jelas. Bahwa pada tahun 85 ketika skripsi ini dibuat konon November, di sini sudah terus Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Padahal Profesor Ahmad Sumitro, harusnya pakai U, baru mengucapkan pidato pengukuhan guru besar pada bulan Maret tahun 1886. Jadi 5 bulan setelah ini
Jadi kan nggak mungkin dia menuliskan ini. Yang benar yang ada di sini, memang ini skripsi asli. Lihat kertasnya, warnanya. Ini warnanya bulek, udah tua. Ini warnanya baru kertas ini. Jadi ini ada kertas baru atas nama Joko Widodo yang dimasukkan ke dalam skripsi milik orang lain ini. Di sini benar, Dr. Insinyur Ahmad Sumitro belum profesor. Tadi sempat juga dijawab, itu Profesor Ahmad Sumitro sudah tahun 85, sudah mantap. Nggak ada orang berani pakai gelar sebelum pidato pengukuhan. Ya, itu orang-orang kalau di luar kampus tuh sering aneh-aneh kayak gitu pendapatnya. Satu lagi yang penting, lembar pengujiannya tidak ada. Kalau lembar pengujiannya nggak ada, berarti skripsi itu nggak pernah diuji. Skripsi itu nggak pernah lulus. Maka kesimpulannya, hasil uji ELA atau Error Level Analysis menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Artinya pas fotonya diganti, logonya diganti, dan lain sebagainya. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match, tidak cocok dengan foto yang Jokowi sekarang. Bahkan hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi itu cocok dengan foto orang lain. Clear ya? Nah, kemudian ijazah pembanding 1115 miliknya Fronojiwo, 1116 miliknya almarhum Hari Mulyono, 1117 miliknya Sri Murti Ningsih, itu identik. Tiga itu identik. Tapi yang tiga identik ini tidak identik dengan ijazah 1120 milik Joko Widodo. Jadi ijazah Joko Widodo tidak identik. Clear. Dan ijazah pembandingnya jelas. Palsu. Kemudian palsu. Nama Dr. Insinyur Ahmad Sumitro diucapkan terima kasih itu sudah bergelar profesor. Padahal dia belum profesor pada November 85 karena pidato pengangkatannya Maret. Nah, jadi itu yang penting. Beliau dikukuhkan menjadi guru besar. Dan terakhir, tidak ada lembar pengujian yang sangat penting di skripsi itu. Tidak ada lembar pengujian. Klausul yang paling bawah ini yang paling penting. Kalau cacat, skripsinya cacat, maka itu tidak akan lulus. Dan kalau orang yang nggak lulus, nggak akan punya ijazah. Dan sekaligus kami berdua tadi tersenyum di dalam, karena kami sempat singgung-singgung soal keahlian kami. Saya tunjukkan tadi dengan berbagai dokumen, kemudian berbagai sertifikat, berbagai pengakuan dari DPR, dari Kementerian Kominfo waktu itu, bahkan dari Mabes Polri, kita sah semuanya. Dan lucunya orang yang men-challenge kami itu tadi katanya mengaku ahli digital forensik, ternyata ahli sastra, ya, karena dia nggak punya presentasi apapun, cuman ngomong aja bla 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 bla. Kemudian sempat ini fakta ya, saya tidak menutupi, sempat di stop oleh Pak Kepala Rawasidik, karena udah kamu nggak, dia mengatakan kamu loh itu, udah kamu nggak usah cerita itu, kami sudah tahu, cerita saja apa yang kamu bisa bantah untuk mereka, untuk beliau-beliau itu. Gitu. Dan ternyata nggak bisa, cuma nomor-nomor aja. Nah, biar tambahkan Dr. Risman, silakan. Jadi kesimpulannya dari hasil gelar perkara ini apa, Pak? Insya Allah kita hanya bisa berharap, ya. Kita manusia itu kan tidak mungkin sempurna. Jadi kita hanya berdoa dengan bantuan media semuanya, ya. Moga-moga apa yang saya persembahkan untuk TPUA, apa yang kami persembahkan untuk ini bisa diterima dan bisa mengubah apa yang kemarin terjadi. Tapi tentu itu semua kita juga harus mohon doa, moga-moga mereka semua yang ada di ruangan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu ya. Oke. Silakan. Iya. Enggak, nanti dulu. Ya. Kami sangat kecewa dengan ketidakdatangan dari Pak Jokowi, ya, yang membawa ijazah katanya asli, katanya lulusan UGM. Dan ketidakhadiran pihak UGM juga yang seharusnya bisa menjelaskan atau memiliki kesempatan yang sangat luas untuk meyakinkan publik, tetapi itu semua tidak dimanfaatkan, sayang sekali ya. Dan pada kesempatan ini memang kelihatan pihak Dirtipidum itu kalah telak, ya, kalah telak dalam arti bahwa menunjukkan nggak usah ijazahnya Pak Jokowi dalam versi analog, versi digital pun tidak berani menunjukkan kepada kami dalam monitor. Betapa menakutkan fakta itu kepada Pak Dirtipidum. Dan tadi ya kami telanjangilah habis-habisan, ya. Laboratorium forensik Bareskrim terpaksa kami telanjangi, bukan karena kami benci, tetapi kami menginginkan forensik yang bermartabat, independen, tidak diatur, tidak dimanipulasi. Bahkan tidak, Kapolri pun harusnya tidak boleh punya otoritas mengatur hasil dari forensik. Oleh karena itu sebenarnya kalau didengarkan oleh Pak Presiden Prabowo, sebaiknya Pak,
lembaga forensik itu harus dikeluarkan dari kepolisian supaya menjadi lembaga independen yang dipercaya oleh publik. Kalau bisa tiga lembaga, Pak, khusus forensik. Jadi Kapolda, Kapolri, atau atasan-atasan mereka itu tidak bisa mengintervensi, mengatur-ngatur hasil seperti kasus Jessica Wongso. Ya, Dirtipidumnya Krisnamurti, Kapoldanya Tito Karnavian, Kepala Laboratorium Komputer Forensik Muhammad Noel Azhar, mereka berkomplot dengan para jaksa memanipulasi barang bukti digital, mengabur-ngaburkan menggunakan software gratisan yang bernama eWriteSoft. Itu software gratisan dipakai oleh laboratorium forensik. Tadi saya jelaskan juga ya, Mas, pengantar saya. Kenapa saya jelaskan ini? Karena saya cinta kepolisian. Supaya forensik ini benar-benar untuk kita semua, untuk rakyat. Dan nggak berani dipotong tadi oleh polisi. Iya, dan seperti ini, Tito Karnavian ingin jadi Kapolri, dimanipulasi oleh Muhammad Noel Azhar lewat software gratisan eWriteSoft untuk mengabur-ngaburkan dan menganimasi. Itulah contoh nyata. Ya, belum lagi KM50, belum lagi Verdi Sambo. Ya, dibilang video DVR itu tersambar petir, padahal mereka yang merekayasa, merusak. Jadi ini makanya kita telanjangi benar-benar Dirtipidum ini dan timnya, bukan karena kami benci, tapi karena kami cinta kepolisian. Ya, kami sangat cinta kepolisian karena apa? Karena ya kita yang bayar mereka. Pajak kita kan? Kami jelaskan tadi bagaimana menganalisa lintasan stempel, kok nggak ada. Ya, kok nggak ada itu kanal rednya, padahal harusnya stempel pas foto dulu baru stempel. Tetapi kita analisa nggak ada sebaran kanal rednya. Ya, babak belur satu. Yang kedua, babak belur juga. Ada deep fake forgery, babak belur juga. Ya, masalah skripsi juga babak belur. Yang mengatakan, yang disimpulkan secara prematur, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo hanya diraba, dirasakan ada cekungan, disimpulkan hanya hand press dan letter press, dan nggak bisa dijawab hari ini. Jadi kapan kesimpulannya disampaikannya, Bang? Kesimpulannya pasti kalah telak gitu. Ya, apapun hasilnya, karena memang tadi sempat Dirtipidum melirik saya ke belakang waktu saya merepresentasikan, seolah-olah memohon ampun bang. Seolah-olah ya? Iya, seolah-olah ampun bang, cukup lah bang, jangan kulitin terus bang, ampun bang. Jadi Biro Wasidik menyampaikan kapan menyampaikan kesimpulan dari gelar-gelar? Ya, kapanpun itu, saya kira Karwasidik harus fair. Ya, banyak sekali celah-celah yang mengatakan bahwa kesimpulan dari forensik Bareskrim Polri yang diumumkan oleh Dirtipidum itu sangat-sangat prematur. Kalau berani periksa Pak Iman Raharjo, bagaimana kiosnya itu yang menjadi calo dokumen palsu di Pasar Pramuka Pojok, kaitannya atau korelasinya dengan lompatan kuantum karirnya menjadi komisaris dan wakil menteri desa, kalau tidak ada hubungan jasanya dengan Joko Widodo. Panggil semua dong, periksa semua, karena ini sudah pasti palsu. Kalau nggak palsu pasti dibawa tadi, ditampilkan digital aja nggak berani. Bang, tadi ini berarti udah selesai ya gelar perkara? Sudah selesai. Selesai. Yakinlah itu palsu, karena bayangkan hanya menampilkan versi digital aja nggak berani. Versi digital, takut. Kami analisa cuma pakai mata aja takut. Satu lagi, sebelum Pak Rizal Fadila, ada satu hal yang sangat konyol tadi disampaikan oleh kuasa hukum mereka. Jadi menurut mereka, ijazah itu bisa dianggap asli kalau UGM sudah menyatakan asli. KPU sudah mengatakan asli. Padahal UGM itu hanya melegalisasi, jadi bukan menyatakan asli. Dan mereka mengatakan, mereka menggunakan analogi yang sangat konyol. Jadi kalau misalnya pemeriksaan jenazah, ya jenazah sudah cukup pakai visum, otopsi selesai, kan nggak perlu ijazah jenazahnya dihadirkan. Nah itu konyol, jenazahnya perlu dihadirkan. Contoh kasus Joshua, ya kan? Otopsi bisa salah, visum bisa salah. Maka ini jangankan jenazah, ijazahnya harusnya dihadirkan dan akan terbukti kalau ijazah dihadirkan itu terbukti akan
palsu. Pak Rizal, monggo. Oke, silakan Pak Bang Rizal. Bang, mikrofonnya Bang Rizal. Satu lagi, tuh ada banyak tuh mikrofon. Sambil ini aja Bang. Pak pulang nanti Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, pegang Bang. Titipan. Biar bersuara. Ya, yang pertama sebenarnya Jokowi seharusnya hadir membawa ijazah yang disebut aslinya itu. Tapi ternyata Jokowi tidak hadir. Jokowi tidak membawa juga, apalagi ijazahnya tidak hadir. Kuasa hukumnya juga tidak bawa ijazah. Padahal dalam gelar perkara khusus seperti ini yang sangat penting sekali, itu seharusnya hadir Pak Jokowi dengan membawa ijazahnya. Tapi itu tidak. Itulah gambaran bahwa dia takut, dia pengecut, something wrong, ada sesuatu yang salah pada dokumennya itu. Yang kedua, bahwa penjelasan dari Dirtipidum atau Ditpidum beserta gelarnya dari pihak yang penyidik itu tidak ada progres. Isinya persis dengan yang diterangkan, diuraikan pada tanggal 22 Mei yang lalu. Berarti itu tidak ada progres. Gitu. Berarti hanya sebatas itu kemampuannya. Sementara kita, TPUA, ahli, dan juga para kuasa hukum ini mengajukan bukti-bukti. Itu bedanya. Kita mengajukan bukti-bukti, kita mengajukan juga analisis-analisis. Kita menyampaikan pandangan-pandangan ahli kita yang relatif baru. Oleh karena itu tidak ada alasan sebenarnya pihak Karowasidik untuk menyimpulkan sama dengan dulu penghentian penyelidikan. Kalau sekarang seharusnya penyelidikannya ditingkatkan ke penyidikan. Karena itu merupakan sesuatu yang baru yang telah kami sampaikan. Nah, kemudian kita semua juga gitu kan sudah berupaya semaksimal mungkin melalui gelar perkara itu sebagai lembaga strategis untuk menyatakan Dirtipidum keliru. Dan yang kita bacakan juga sebagai keberatan adalah butir-butir konten pengaduan TPUA tentang obstruction of justice Dirtipidum. Jadi keyakinan kita itu sudah sampai kepada bahwa Dirtipidum melakukan tindak pidana dengan menyampaikan atau mengumumkan sebagaimana tanggal 22 Mei 2025 yang lalu, yang diulangi diuraiannya sekarang juga. Maka masih berlaku sebenarnya tuntutan kita kepada Kadif Propam untuk memproses Dirtipidum melakukan obstruction of justice atau pelanggaran pidana penghalangan atas proses penegakan keadilan. Saya kira itu poin pentingnya. Dan ya. Tadi kan ada 3 ijazah pembanding. Tadi disampaikan nggak identitas 3-3 ini? Kalau yang dia, makanya karena seperti yang dulu, seperti 22 Mei yang lalu, dia tidak menunjukkan siapa 3 ijazah yang dibandingkannya itu. Berarti misterius. Dan itu berarti kesimpulan kita masih sama seperti dulu. Bahwa 3 identitas ijazah itu sama palsunya dengan Jokowi. Berarti palsu dengan palsu identik. Sementara kita mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan 3 identitas ijazah baru itu identik semuanya, tapi dibandingkan dengan ijazahnya Jokowi tidak identik. Maka kesimpulannya seharusnya dari pertemuan atau gelar perkara ini adalah ijazah Joko Widodo tidak identik dengan yang asli. Itulah dorongan kita supaya terus diproses menuju penyidikan, dibawa ke pengadilan, dan Joko Widodo harus mempertanggungjawabkan
atas pemalsuan ijazahnya, pemakaian gelar palsunya, sampai masyarakat rakyat bangsa Indonesia tahu bahwa kita pernah dipimpin oleh Presiden selama 10 tahun dengan ijazah yang palsu. Adili Jokowi! Adili Jokowi! Adili Jokowi! Assalamualaikum warahmatullahi kan dalam kapasitas sebagai ahli pidana dan kebetulan kalau Anda tahu saya yang menggugat ijazah palsu di Pengadilan Surakarta dan saya yang dimenangkan perkaranya kaitannya dengan penjualan pasir. Jadi prinsipalnya penggugat penjualan pasir itu saya, ya, itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Nah sekarang saya mau bicara tentang gelar hari ini. Hari ini gelar dari TPUA itu menghadirkan 9 orang, ya, dengan 4 orang ahli. Yang pertama bicara ahli adalah saya, Muhammad Taufik, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Ada 7 yang saya sampaikan. Pertama, di dalam gelar itu tidak ada istilah penghentian penyelidikan. Karena gelar itu secara apa? Karena penyelidikan itu secara teori adalah serangkaian tindakan penyelidik menduga terjadinya tindak pidana. Kalau menduga itu cuma 2. Apa alat bukti yang belum ada harus dicukupi, bukan dihentikan. Oleh karenanya saya tadi ditanya oleh kepala pimpinan gelar saya sampaikan ada 3. Kalau tadi Pak Brigadir Jenderal Polisi Juhamdani, Direktur Tindak Pidana Umum mengatakan memeriksa 4 saksi dari TPUA, ternyata dia belum memeriksa ahli. Dan kami sebagai ahli berempat ini siap. Saya Butifa, Bang Rismon, Rai Surya itu siap diperiksa sebagai ahli. Kemudian yang kedua, siapa yang harus diperiksa? Peristiwa locus delicti dan tempus delicti itu terjadinya di Surakarta. Karena beliau juga mencalonkan sebagai wali kota, kemudian gubernur di Jakarta dan presiden di Jakarta. Oleh karenanya wajib KPU yang diperiksa itu KPU saat itu, bukan KPU saat ini. Kalau KPU saat ini nggak mungkin punya data. Ya nggak punya data. Kemudian yang kedua, teman-teman media tahu yang namanya calon wali kota, calon gubernur, calon presiden itu punya namanya tim ses. Nanti akan nyambung dengan pernyataan Betor Suryadi. Karena mereka punya tim ses, tentunya harus ada tim sukses itu yang diperiksa, ya. 1 ketua KPUD, yang kedua tim ses. Tim ses itu siapa? Karena saya sudah konfirmasi kepada ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Surakarta, Pak S.E. Krudi, DPC PDI Surakarta tidak pernah memverifikasi ijazah. Nah oleh karenanya tim ses ini diperiksa. Siapa nama-nama tim ses? Kan banyak, minimal namanya Anggit Nugroho, ya, Denny Iskandar dan sebagainya, orang-orang itu diperiksa. Kemudian yang kedua saya mengatakan di dalam penyelidikan itu tidak ada istilah penyitaan. Karena semua masih klarifikasi. Kalau penyitaan itu sudah penyidikan dan tadi diakui oleh penasihat hukum terlapor bahwa memang tidak ada, memang penyitaan itu karena kebaikan karena itu kebaikan dari Pak Jokowi. Kemudian yang ketiga saya ingin mengatakan bahwa sepanjang itu tidak pernah ditunjukkan ijazah asli sesuai dengan pasal 185 KUHP, maka tidak pernah ada namanya pembuktian. Jadi semua pembuktian itu harus berakhir di persidangan. Meskipun di sana ada persidangan ijazah di Jakarta Selatan, di Jakarta Timur, dan hari ini bergulir di Pengadilan Surakarta, maka kami menunggu supaya ijazah itu dihadirkan. Kalau tidak pernah dihadirkan berarti tidak pernah ada pembuktian. Yang terakhir, dengan sendirinya karena tidak pernah ada pembuktian ijazah, maka tidak boleh ada orang dipidana karena menyoal ijazah. Terkecuali sudah dibuktikan di depan persidangan ada ijazah asli, maka siapapun yang mempersoalkan ijazah, dia harus dinyatakan melakukan penghinaan. Jadi sepanjang tidak ada pembuktian di depan persidangan,
maka tidak layak orang dikatakan melakukan penghinaan. Penghinaan itu sudah ada bukti dulu. Misalnya ijazah saya asli, sudah orang menanyakan ini buktinya. Sepanjang itu belum pernah dibuktikan, ditunjukkan, maka di situ tidak pernah ada pembuktian. Harapan terakhir, semoga ini berlanjut dan saya diundang dalam kapasitas untuk meneruskan perkara ini dari lidik ke sidik. Terima kasih. Terima kasih. Sini yang di kantong semuanya. Semua yang dibaca. Nah, itu juga. Jangan dijaga yang begini. Ini saya itu. Ini sini. Ini saya ini. Semuanya masukin aja. Saya adalah salah satu saksi ahli Nah, ada satu hal yang menarik yang belum disampaikan oleh saksi ahli yang lain ya, bahwa pada hari ini itu sesungguhnya yang dipersoalkan oleh TPUA itu bukan hanya soal ijazah S1 ya, tetapi dari SD, SMP, SMA sampai S1. Nah, sementara tadi kami mendengarkan dulu paparan dari yang dilakukan oleh Dirtipidum Barreskrim, itu yang disampaikan kepada mereka itu hanya ijazah S1. Dan itu pun juga pengulangan dari apa yang mereka sudah sampaikan pada konferensi pers tempoh hari ya. Jadi tidak ada hal yang baru yang mereka sampaikan. Justru karena itu, maka saya itu menyampaikan beberapa hal yang mereka mungkin tidak tahu ya, bahwa dari dokumen-dokumen yang mereka paparkan pada konferensi pers itu banyak sekali aspek-aspek yang perlu dikoreksi. Jadi saya sebagai saksi ahli itu datang itu bukan hanya untuk menjadi saksi yang meringankan TPUA, tetapi juga harapan saya adalah memberikan tambahan keterangan yang komprehensif sehingga nanti kepolisian itu betul-betul bisa memberikan sebuah keputusan terhadap kaitan masalah hukum ini itu dengan sebenar-benarnya gitu loh. Jadi karena yang tadi kami juga lihat bahwa apa yang mereka sampaikan, bahwa mereka memeriksa saksi-saksi itu tidak ada satupun saksi dari TPUA. Jadi hanya satu saja kata mereka, dan itu pun juga tidak jelas siapa yang menjadi saksi dari sekian puluh orang yang menjadi saksi. Kemudian juga mereka juga belum melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang itu menjadi sebuah domain dari TPUA itu sendiri gitu loh. Jadi dokumen-dokumen dari TPUA itu sama sekali belum mereka periksa ya. Terus bu. Mas Dinat. Jadi yang palsu asli sini. Ya, asli sini palsu.